Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara sedang mendengarkan channel Renungan Malam dan Doa Malam, di mana melalui channel ini setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan, dan setiap hari saudara akan didoakan dalam segala pergumulan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, saudara rindu setiap malam diberkati, lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, dan setiap hari saudara akan didoakan. Kalau saudara merasa diberkati setiap malam melalui program Renungan Malam dan Doa Malam ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, setelah di sepanjang hari ini setiap kita sudah disertai oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Malam hari ini sebelum kita beristirahat, terlebih dahulu kita akan merenungkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya saat ini saudara, mari kita berdoa dengan penuh kerinduan supaya firman Tuhan memberkati setiap kita. Kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, ini kami anak-anak-Mu yang haus akan kebenaran-kebenaran-Mu ya Tuhan. Saat ini kami rindu Engkau berfirman kepada kami. Berbicaralah kepada setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, sehingga malam hari ini setiap hati yang lemah dikuatkan, setiap hati yang susah dihiburkan, setiap hati yang terikat dilepaskan ya Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu ini melalui firman-Mu, melalui kebenaran-kebenaran-Mu ya Tuhan. Jamah setiap hati dan pikiran mereka, bukakan setiap hati dan pikiran mereka, sehingga malam hari ini mereka benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Engkau juga memberkati hamba ya Tuhan dalam menyampaikan firman-Mu. Biarlah urapan Allah, hadirat Allah mengalir dalam hidupku, sehingga kebenaran-Mu tersampaikan kepada setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini kami siapkan hati dan pikiran kami, dan kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik renungan firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang mengalami kasih karunia Tuhan di dalam perjalanan hidup kita. Saudara, kita membutuhkan kasih karunia Tuhan dalam situasi dan kondisi kehidupan kita masing-masing. Di tengah-tengah dunia yang semakin jahat hari-hari ini, kita butuh kasih karunia Tuhan untuk kita tetap melangkah sesuai dengan kehendak Tuhan, dan supaya kita tidak tersesat bersama dengan dunia yang semakin jahat. Kita butuh kasih karunia Tuhan dalam persoalan tantangan yang kita alami. Kita butuh kasih karunia Tuhan di tengah-tengah situasi keluarga kita. Kita juga butuh kasih karunia Tuhan dalam pekerjaan kita, dalam bisnis kita. Artinya saudara, bahwa dalam segala aspek kehidupan kita butuh kasih karunia Tuhan. Saudara, jika kasih karunia Allah bekerja dalam hidup kita, maka segala perkara bisa diubah oleh Tuhan. Segala perkara bisa jadi, bahkan hal yang tidak mungkin pun Allah bisa kerjakan. Kita yang tidak layak pun bisa diubahkan oleh Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa, yang mulia di matanya. Kita bisa diagungkan dan diangkat oleh Tuhan menjadi pribadi yang berhasil, dan segala perkara Tuhan bisa kerjakan di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya saudara, biarlah di malam hari ini kita merindukan kasih karunia Tuhan nyata dalam hidup kita. Itu yang saya rindu saudara terjadi dalam hidup kita melalui renungan malam hari ini. Kita merindukan kasih karunia Tuhan, dan kemudian kasih karunia Tuhan dikerjakan dan digenapi di dalam seluruh kehidupan kita. Sehingga saudara, saya akan mendengar kesaksian saudara bahwa Tuhan menyatakan kasih karunia-Nya
di dalam kehidupan saudara ketika saudara menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan yang kita belajar di malam hari ini. Bahkan mungkin saudara, dalam perjalanan hidup saudara selama ini, saudara sudah menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan yang kita belajar untuk mengalami kasih karunia Tuhan. Dan kemudian saudara mengalami kelimpahan kasih karunia-Nya dalam hidup saudara. Silakan saudara tuliskan di kolom komentar video ini kesaksian saudara untuk menguatkan anak-anak Tuhan yang lain. Puji Tuhan saudara. Adapun ayat firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi renungan kita malam hari ini adalah dari Kejadian pasal yang ke-6, mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-22. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan saudara, dan kemudian saya akan menjelaskannya secara ekspositori, artinya firman Tuhan akan digali secara objektif, dan kemudian saya akan menjelaskan secara sistematis kepada setiap saudara sehingga saudara gampang untuk memahaminya. Siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara diberkati melalui pembacaan dan penjelasan firman Tuhan. Puji Tuhan saudara. Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Kejahatan manusia. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara, sebab Aku menyesal bahwa Aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakkan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu, dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi Aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu haruslah kau buat berpetak-petak, dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu: 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya,
dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu, dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas, dan pasanglah pintu pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas, sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau, aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina haruslah kau bawa. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semuanya itu haruslah datang satu pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan. Kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Puji Tuhan, saudara. Adapun konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara adalah di mana pada zaman itu, pada waktu itu, dunia bumi penuh dengan kejahatan, sehingga Allah menyesal telah menciptakan manusia karena mereka hidup dalam kejahatan yang menyakitkan dan mendukakan hati Tuhan. Sehingga pada waktu itu, saudara, Allah berencana untuk membinasakan manusia, untuk menghukum manusia dengan air bah oleh karena kejahatan mereka. Tetapi dari segala sesuatu yang Tuhan hendak binasakan, manusia yang hendak Tuhan binasakan, firman Allah mencatat di ayat yang ke-8 bahwa tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Saudara, ada begitu banyak manusia yang hidup sudah pada zaman itu, yang mereka hidup dalam kejahatan, hidup menyakiti hati Tuhan. Dan saat Tuhan hendak menjatuhkan hukuman bagi semua manusia, ada satu pribadi yang mendapatkan kasih karunia bersama dengan keluarganya, yaitu Nuh. Saudara, sesuatu yang sungguh luar biasa, karunia yang sungguh luar biasa yang dialami oleh Nuh, di mana semua hendak dibinasakan oleh Tuhan, tapi dia dikecualikan. Dia bersama keluarganya dibedakan oleh Tuhan, dikecualikan oleh Tuhan, oleh karena Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Saat ini, saudara, saya mau menegaskan kepada setiap kita bahwa saya dan saudara membutuhkan kasih karunia Tuhan di tengah-tengah dunia yang jahat hari ini. Kita perlu kasih karunia Tuhan. Firman Allah berkata memang bahwa Dia tidak akan menghukum dunia lagi dengan air bah. Tetapi di akhir zaman ini, firman Allah juga sudah menegaskan bahwa Tuhan akan sekali lagi membinasakan segala sesuatu yang ada, melenyapkan segala sesuatu yang ada. Dan saya dan saudara sebagai anak-anak Tuhan, biarlah kita mendapatkan kasih karunia dalam kehidupan kita. Kita membutuhkan kasih karunia Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita, saudara. Untuk keselamatan kita di kekekalan, kita butuh kasih karunia. Karena hanya oleh kasih karunia-Nya lah kita mendapatkan keselamatan kekal di sorga.
Dalam perjalanan hidup kita di dunia ini, kita membutuhkan kasih karunia Tuhan. Karena segala yang ada oleh karena kasih karunia-Nya, kita butuh kasih karunia Tuhan. Di tengah-tengah dunia yang melupakan Tuhan, di tengah-tengah dunia yang membanggakan perkara dunia, mengutamakan perkara dunia, dan mengabaikan Tuhan, di sana kita butuh kasih karunia Tuhan, sehingga Tuhan akan mengerjakan perbedaan dalam hidup kita. Jika saudara mendapatkan kasih karunia, maka saudara akan dibedakan oleh Tuhan. Apakah hari ini saudara merindukan kasih karunia Tuhan dalam hidup saudara, di tengah keluarga saudara, dalam bisnis saudara, bahkan untuk kehidupan kekal? Apakah saudara membutuhkan kasih karunia? Saat ini saya menegaskan bahwa saudara membutuhkan kasih karunia Tuhan. Kita butuh kasih karunia Tuhan. Itu sebabnya saat ini saya rindu kita belajar dari kehidupan Nuh. Dari sekian banyak, dari begitu banyak orang yang hidup pada zamannya, apa yang beda dengan Nuh? Sehingga ketika Tuhan hendak membinasakan manusia, Nuh dibedakan. Nuh mendapatkan kasih karunia. Kehidupan seperti apa yang dimiliki oleh Nuh sehingga dia dibedakan oleh Tuhan? Dia mengalami kasih karunia Tuhan. Ada 3 hal yang saya rindu kita belajar, saudara, yang menjadi alasan sehingga Nuh diperlakukan Tuhan berbeda. Dengan kerinduan saudara, melalui ketiga prinsip ini, ketika kita belajar dan kemudian kita terapkan dalam hidup kita, kita juga menjadi pribadi-pribadi yang mendapatkan kasih karunia Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kita. Di ayat yang ke-8 tadi ditegaskan saudara bahwa tetapi Nuh mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Nuh dibedakan. Lalu kemudian di ayat 9, inilah riwayat Nuh. Jadi setelah ditegaskan bahwa Nuh mendapat kasih karunia, kemudian dijelaskan bagaimana sebenarnya perjalanan hidup yang dijalani oleh Nuh sehingga dia mendapatkan kasih karunia. Bagaimana sebenarnya riwayat Nuh dalam kehidupannya sehingga dia mendapat kasih karunia. Sekali lagi ayat 9 dikatakan inilah riwayat Nuh. Yang pertama, Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Bagaimana sehingga Nuh mendapatkan kasih karunia? Karena pada waktu itu, sekalipun dunia kecenderungan hatinya adalah kejahatan, sekalipun dunia sudah begitu bobrok dan sudah begitu rusak, tetapi firman Allah menegaskan Nuh punya riwayat hidup yang berbeda, saudara, sehingga dia mengalami kasih karunia Tuhan. Dia juga dibedakan ketika Tuhan menghukum dunia. Di mana riwayat hidup Nuh yang pertama adalah Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang sezamannya, di antara orang-orang yang rusak, di antara orang-orang yang hancur, moralnya bobrok, orang-orang tidak takut Tuhan. Nuh berbeda dari mereka. Bahkan dia punya cara hidup yang benar dan tidak bercela di tengah-tengah manusia yang hancur dan rusak itu, saudara. Artinya Nuh ini memilih cara hidup yang berbeda. Dia pilih cara hidup yang benar, dia pilih cara hidup tidak bercela, sekalipun sekelilingnya semuanya rusak dan hancur. Saat ini, saudara, saya tidak tahu saudara hidup dalam lingkungan apa, di tengah keluarga seperti apa. Tetapi saat ini kalau saudara sedang mendengarkan renungan ini, maka saya mau menegaskan kepada saudara bahwa saudara orang yang akan mengalami kasih karunia Tuhan. Karena Tuhan rindu saudara mengalami kasih karunia-Nya hari ini dan di sepanjang kehidupan saudara. Dan yang pertama, bagaimana supaya kita mengalami kasih karunia Tuhan? Alamilah, milikilah cara hidup yang berbeda di dalam kehidupan kita, di dalam lingkungan hidup kita, di tengah-tengah dunia yang rusak ini. Milikilah cara hidup yang berbeda, yaitu cara hidup yang benar dan cara hidup yang tidak bercela. Saudara, mungkin saat ini saudara hidup di tengah-tengah dunia yang sangat rusak.
Bahkan mungkin saudara berkata, sangat sulit aku hidup benar, sangat sulit aku hidup saleh di tengah-tengah lingkungan dan kondisi yang sudah sangat rusak ini. Saudara, mana lebih rusak lingkungan saudara daripada lingkungan Nuh pada waktu itu? Kalau Tuhan saja sudah menyatakan bahwa betapa rusaknya dunia pada waktu itu, dan Nuh satu-satunya hidup yang berbeda. Kalau hari ini saudara mencari teman untuk memiliki cara hidup berbeda, mungkin saudara tidak akan susah menemukan teman untuk memiliki cara hidup yang berbeda, memiliki cara hidup yang tidak rusak. Nuh pada waktu itu saudara, dia cari ke ujung bumi manapun, tidak ada lagi yang benar sama sekali. Hanya Nuh dan keluarganya yang memiliki cara hidup yang benar dan saleh. Tidak ada yang lain saudara. Tetapi namun pun demikian, Nuh tidak ikut-ikutan. Nuh tetap mempertahankan hidup benar, mempertahankan hidup saleh di dalam perjalanan hidupnya. Dia tidak mau cemar oleh pergaulan, sekalipun lingkungannya sudah sangat rusak pada waktu itu saudara. Dan hari ini pun saya menegaskan kepada saudara, jangan pernah dirusak oleh karena dunia saat ini, oleh karena lingkungan saat ini. Salah satu contoh yang memberi penegasan bagi kita tentang hal ini saudara, bahwa ikan di laut itu hidup di lingkungan yang asin, di air yang asin. Tetapi ketika kita tangkap ikan laut itu, ketika kita makan, maka ikan laut itu tidak menjadi asin. Artinya apa saudara? Sekalipun dia hidup di air yang asin, tapi dia sendiri tidak ikut-ikutan menjadi asin. Sekalipun kita hidup di lingkungan yang rusak, di dunia yang semakin berdosa dan semakin rusak di akhir zaman ini saudara, tetapi milikilah cara hidup yang berbeda. Jangan ikut-ikutan rusak. Saya mengingat saudara, di masa kecil saya, bisa dikatakan saya hampir tidak punya teman untuk ikut Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan. Hanya saya, laki-laki seumur saya yang ikut beribadah kepada Tuhan pada waktu itu. Dan orang-orang kadang mengejek saya ketika saya datang ke gereja, ketika saya datang beribadah. Orang-orang mengatakan saya seperti perempuan dan sebagainya, karena mereka menganggap bahwa orang yang keren itu, orang yang gaul itu adalah orang-orang yang malah pergaulannya tidak di gereja, pergaulannya rusak, minum minuman keras dan sebagainya. Tetapi pada waktu itu saudara, saya sangat bersyukur bahwa saya tetap ada di jalan yang benar, saya tetap mempertahankan hidup benar, dan pada akhirnya aku melihat hari ini Tuhan mengerjakan perbedaan dalam hidupku dari orang-orang yang sebaya dengan aku pada waktu itu, yang ikut-ikutan cemar dalam kehidupan mereka. Ini pengalaman yang nyata yang aku lihat dalam perjalanan hidupku saudara. Dan hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara, kalau saudara tetap bertahan memiliki hidup yang benar, tidak bercela, menjalani hidup yang berbeda dari orang-orang yang rusak oleh dosa, maka Tuhan akan memperlakukan saudara berbeda. Tuhan akan memperlakukan saudara berbeda. Bukan hanya saya saudara, saya mengingat pada waktu itu ada guru sekolah minggu saya juga. Dia seorang laki-laki, dan hanya dia juga yang laki-laki. Dan waktu itu dia terlibat mengajar sekolah minggu, dia terlibat membimbing youth dan remaja. Dan kemudian seringkali juga orang mengejek-ejek dia saudara. Tapi hari ini sungguh nyata perbedaan yang Tuhan kerjakan, karena waktu itu dia tetap bertahan, dia tetap menjadi guru sekolah minggu, dia mengajar youth juga. Sekalipun hanya dia sendiri, dia tetap bertahan, dia tetap berjuang, dia tetap pertahankan hidupnya benar. Hari ini Tuhan memperlakukan dia berbeda. Dia menjadi seorang camat saudara. Tuhan mengangkat kehidupannya. Tuhan jadikan dia berbeda dari orang-orang sebayanya pada waktu itu yang tidak peduli kepada Tuhan, yang tidak menjalani hidup benar. Sekali lagi saudara,
Tuhan akan mengerjakan perbedaan dalam hidup orang-orang yang mempertahankan hidupnya benar dan tidak bercela di tengah-tengah dunia yang rusak. Itu sebabnya hari ini, mari kita berjalan, mari kita melangkah, tetap hidup benar apapun kondisinya. Di tengah pekerjaan saudara, sekalipun di tengah pekerjaan itu semuanya, lingkungannya, sistemnya semua sudah rusak, tapi tetaplah hidup benar. Apakah bisa? Tetap bisa, saudara. Saya mengalami dalam banyak hal di mana semua sistem juga sudah rusak, tetapi saya belajar untuk hidup benar, bahkan berusaha mengubah sistem untuk menjadi benar. Ternyata bisa. Itu sebabnya hari ini saya mau menegaskan kepada saudara, milikilah cara hidup yang berbeda, milikilah cara hidup yang benar, maka Tuhan akan mengerjakan perbedaan bagi saudara, maka saudara akan mendapatkan kasih karunia Tuhan di dalam hidup saudara. Itu yang pertama, saudara, yang menjadi alasan Nuh mendapatkan kasih karunia Tuhan, karena dia hidup benar dan tidak bercela dari antara orang sejamannya. Dan hal yang kedua, saudara, masih ayat yang ke-9. Inilah riwayat Nuh. Yang pertama tadi, Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang sejamannya. Yang kedua, Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Sekali lagi, Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh itu intim dengan Tuhan. Nuh itu dekat dengan Tuhan. Sehingga Tuhan menyatakan kasih karunia-Nya bagi Nuh, dan Tuhan membedakan Nuh dengan keluarganya karena Nuh hidup bergaul dengan Tuhan, karena Nuh hidup dekat dengan Tuhan. Saudara, hari ini apakah saudara sedang menjalani hidup bergaul dengan Tuhan? Apakah saudara mengalami hidup dekat dengan Tuhan? Apakah saudara memahami ketika saya berkata intim dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan? Saudara, satu kali saya berbincang-bincang dengan seorang pelayan di satu gereja. Bapak ini sudah sangat tua dan dia sudah pensiun dari tugasnya melayani di gereja tersebut. Dan kemudian saudara, kami berbincang-bincang. Lalu kemudian sampai di topik di mana saya bercerita bahwa sungguh indah ikut Tuhan. Ada satu pengalaman yang intim yang sulit dijelaskan, yang bisa kita alami dalam kita mengiring Tuhan. Ada kedekatan dengan Tuhan. Ada keindahan mengalami kedekatan dengan Bapa, mengalami hadirat Tuhan yang begitu dalam. Bahkan terkadang ketika kita berdoa misalnya, air mata berderai oleh karena keindahan dalam hubungan kita dengan Tuhan. Ketika saya bercerita begitu, saudara, Bapak ini merasa bahwa itu satu hal yang aneh. Artinya dia tidak mengalami itu, saudara. Bahkan dia berkata, jadi bagaimana dengan aku? Kenapa aku tidak mengalaminya? Saudara, padahal dia pelayan yang sering memberitakan firman Tuhan di mimbar, tetapi dia sendiri tidak pernah mengalami kedekatan dengan Bapa, tidak pernah mengalami keintiman dan keindahan dengan Tuhan. Bagaimana dia mengajar dan mendidik umat-umat Tuhan untuk dekat dengan Tuhan? Saudara, Nuh itu adalah orang yang intim dan bergaul dengan Tuhan, sehingga Tuhan membedakan dia. Hari ini apakah saudara mengalami kedekatan dalam perjalanan hidup saudara dengan Tuhan, pergaulan, keintiman dengan Tuhan? Saudara, milikilah keintiman dengan Tuhan. Saya melihat orang-orang yang intim dengan Tuhan, Tuhan perlakukan berbeda. Saya mengingat waktu saya masa perintisan, ada satu peristiwa di mana ada anak-anak muda yang begitu haus akan Tuhan, yang begitu rindu akan Tuhan. Ada sekian banyak anak muda, tetapi dari antara sekian banyak anak-anak muda itu, ada beberapa orang yang begitu haus dan begitu rindu akan Tuhan, di mana ada momen-momen kami berdoa bersama. Dan saat kami berdoa bersama,
Dia mengalami Tuhan sampai-sampai saudara, ketika saya mau mengaminkan doa bersama itu, mereka berkata, aku rindu lebih lama lagi dalam hadirat Tuhan. Sambil berderai air mata, mereka berkata, begitu indahnya berada dalam hadirat Tuhan. Itu satu pengalaman yang begitu luar biasa saudara. Itu satu pengalaman yang begitu indahnya. Dan kemudian saya melihat, hari ini saya melihat Tuhan mengerjakan perbedaan dalam hidup mereka yang haus dan rindu akan Tuhan, yang intim dan dekat dengan Tuhan dalam perjalanan hidup mereka di masa muda. Dan hari ini pun mereka tetap haus dan rindu akan Tuhan. Tuhan kerjakan perbedaan dalam hidup mereka. Dan hari ini pun saudara, saya mau menegaskan kepada saudara bahwa ketika kita hidup dekat dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, Tuhan akan mengerjakan perbedaan. Tuhan akan menyatakan kasih karunia-Nya kepada saudara seperti Dia menyatakannya kepada Nuh. Itu sebabnya mari kita mengoreksi hidup kita masing-masing. Hubungan kita dengan Tuhan masing-masing saudara, kedekatan kita dengan Tuhan, pergaulan kita dengan Tuhan. Adakah saudara hari ini hidup bergaul dengan Tuhan? Adakah saudara hari ini hidup dekat dan intim dengan Tuhan di dalam perjalanan kehidupan saudara? Hiduplah intim dengan Tuhan saudara, dan hiduplah bergaul dengan Tuhan seperti Nuh bergaul dengan Tuhan. Maka kita akan mengalami kasih karunia Tuhan di dalam perjalanan hidup kita. Puji Tuhan saudara. Dan kemudian alasan ketiga, kenapa di ayat 8 Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan? Karena di ayat 22 di sana dikatakan, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Nuh ini adalah orang yang taat kepada firman Tuhan. Bahkan taat kepada firman Tuhan secara mendetail saudara. Dia lakukan, dia taati perintah Tuhan persis seperti yang diperintahkan Tuhan. Ayat 22 ini dikatakan tepat seperti yang diperintahkan Allah. Kalau kita baca saudara, apa yang difirmankan Tuhan mulai ayat 13 itu sangat mendetail dan kemudian sangat berat dikerjakan sebenarnya. Apalagi dengan kondisi dan peralatan pada waktu itu, membuat bahtera lantai 3 ruangan saudara, dan membuat bahtera yang begitu besar untuk menampung pasangan-pasangan binatang juga harus ikut masuk ke dalam supaya terpelihara. Tentu saja bahtera itu begitu besar saudara, karena memang ukurannya juga dibuat di sana begitu besar. Dengan peralatan seadanya pada waktu itu saudara. Tetapi firman Allah menegaskan bahwa Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan oleh Allah. Artinya Nuh ini melakukan firman Tuhan di dalam hidupnya, mentaati firman Tuhan dalam hidupnya. Sekalipun itu berat dikerjakan, sekalipun itu rumit dikerjakan, dia tetap taat firman Tuhan. Dan tentu saja pada waktu itu akan butuh waktu yang sangat lama saudara. Ada yang menafsirkan sampai 120 tahun dia harus menyelesaikan bahtera itu saudara. Bayangkan waktu yang begitu lama, tetapi Nuh tetap taat. Nuh tetap taat dan Nuh tetap taat kepada firman Tuhan. Jadi wajar akhirnya Nuh mengalami kasih karunia Tuhan dalam hidupnya, karena dia adalah orang yang berbeda. Dia mentaati firman Tuhan dalam hidupnya. Hari ini saudara, bagaimana dengan saya dan saudara? Adakah kita sedang menjalani hidup dalam ketaatan yang penuh kepada firman Tuhan di dalam perjalanan hidup kita? Jika saudara rindu mengalami kasih karunia Tuhan dalam hidup saudara, hiduplah taat kepada firman Tuhan. Lakukan dan terapkan kebenaran firman Tuhan di dalam hidup saudara. Itu sebabnya saya juga rindu saudara tetap konsisten merenungkan firman Tuhan setiap malam saudara, baik pagi maupun malam, melalui channel audio Alkitab ini dan channel
doa pagi. Silakan setiap pagi, setiap malam saudara renungkan firman Tuhan dan hidupi prinsip-prinsip firman Tuhan itu. Maka dengan demikian saudara akan mengalami kasih karunia Tuhan di dalam hidup saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat renungan firman Tuhan malam hari ini, di mana kita sudah belajar bagaimana Nuh mengalami kasih karunia Tuhan di dalam hidupnya. Karena saya percaya setiap kita juga rindu mengalami kasih karunia Tuhan. Apa kebenaran, apa prinsip firman Tuhan yang bisa kita terapkan untuk kita juga mengalami kasih karunia Tuhan? Yang pertama, Nuh hidup benar dan tidak bercela di antara orang sejamannya. Di tengah dunia yang rusak, Nuh hidup berbeda. Dia hidup benar. Demikian juga hari ini saudara, di tengah dunia yang semakin rusak dan mungkin lingkungan saudara juga begitu rusak, tetaplah hidup benar, tetaplah hidup berbeda, tetap hidup tidak bercela. Jangan dicemarkan oleh dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, Nuh hidup bergaul dengan Allah sehingga dia mendapatkan kasih karunia. Demikian juga dalam perjalanan hidup kita, sekalipun dunia hari-hari ini semakin melupakan Tuhan, tetapi biarlah kita tetap hidup bergaul, hidup dekat, hidup intim dengan Tuhan. Dan kemudian yang terakhir saudara, Nuh mentaati firman Tuhan tepat seperti yang diperintahkan oleh Tuhan sehingga dia mengalami kasih karunia. Biarlah kita juga di dalam perjalanan hidup kita hidup mentaati prinsip-prinsip dan kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kita sehingga kita mengalami kasih karunia Tuhan. Puji Tuhan saudara, biarlah setiap kita mengalami kasih karunia Tuhan di dalam perjalanan hidup kita saudara. Saya berdoa firman Tuhan ini digenapi dalam hidup saudara. Dan tentu saja saudara juga harus berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan yang telah kita belajar. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Terapkan firman Tuhan dan raih janji firman Tuhan di dalam hidup saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat firman-Mu, di mana kami sudah merenungkan firman-Mu bagaimana supaya kami mengalami kasih karunia Tuhan. Bahwa kami harus hidup benar di antara dunia, di antara manusia yang hidup di dunia yang rusak saat ini. Kami harus hidup dekat dan bergaul dengan-Mu ya Tuhan. Dan kami juga harus hidup taat kepada firman-Mu. Kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang indah, yang telah kami renungkan pada malam hari ini. Firman-Mu memberkati setiap anak-anak-Mu, dan biar setiap anak-anak-Mu berkomitmen menerapkan firman-Mu dalam hidup mereka, sehingga setiap kami mengalami kasih karunia Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu. Kami mau terapkan firman-Mu dalam hidup kami, dan kami mau raih janji firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah memberkati saudara, menguatkan setiap hati saudara, menghiburkan saudara, meneguhkan saudara. Dan saat ini saudara, tiba kembali waktunya untuk kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa atas segala pergumulan-pergumulan kehidupan saudara. Mungkin ada saat ini yang saudara merasa hidup saudara begitu berat oleh karena beban, persoalan, dan masalah kehidupan saudara. Mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh iman dan penyerahan saudara, dan percaya bahwa Tuhan pasti menolong setiap saudara. Tuhan pasti akan melakukan mujizat-Nya bagi kehidupan saudara. Mari kita datang kepada Dia saat ini saudara. Saya akan berdoa bagi setiap saudara. Terlebih dahulu saya rindu berdoa bagi setiap saudara yang saat ini mengalami beban, masalah, dan persoalan kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan. Kita berdoa supaya Tuhan membebaskan saudara, melepaskan saudara dari segala masalah, persoalan, dan beban kehidupan saudara. Mari kita berdoa saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Engkau mengenal mereka pribadi lepas pribadi. Engkau tahu segala beban mereka, Engkau tahu segala persoalan mereka, Engkau tahu segala masalah yang menindih kehidupan mereka. Dan saat ini Bapa, hamba berdoa, biarlah Tuhan menyatakan belas kasihan-Mu bagi setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Angkat segala beban dan persoalan kehidupan mereka. Angkat segala masalah kehidupan mereka Bapa.
Bebaskan mereka dari segala beban hidup, dan biarlah mereka bisa melangkah dan menjalani hidup mereka dengan penuh ketenangan dan kedamaian ketika Engkau melakukan mujizat untuk membebaskan segala beban persoalan kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini ya Bapa, mereka mengalami beban masalah persoalan di tengah keluarga mereka, Tuhan kiranya tolong keluarga mereka Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah keluarga-keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang takut akan Tuhan. Berkati semua keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Engkau yang campur tangan jika ada anak-anak-Mu yang mengalami masalah beban persoalan di tengah keluarga. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami masalah persoalan oleh karena persoalan di tengah pekerjaan mereka, juga Tuhan yang menolong. Tuhan memberikan jalan keluar. Engkau yang campur tangan. Kiranya Engkau mengangkat segala beban persoalan anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa bagi saudara yang mungkin saat ini sedang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi penyakit saudara, mari datang kepada Tuhan dengan iman bahwa Allah kita peduli, bahwa Allah kita berkuasa dan sanggup untuk menyembuhkan apapun yang menjadi penyakit saudara. Mari kita berdoa untuk kesembuhan saudara. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu. Kiranya Engkau menyatakan kuasa-Mu, sama seperti dulu Engkau menyembuhkan orang sakit. Hari ini pun Engkau masih menyembuhkan orang-orang yang sakit. Itu sebabnya berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Kerjakan mujizat-Mu. Mari saudara, angkat tangan saudara kepada Tuhan. Tangan kanan saudara, dan kemudian tangan kiri saudara taruh di bagian tubuh saudara yang sakit. Bapa di sorga, ulurkan tangan-Mu saat ini kepada tubuh anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan anak-anak-Mu Bapa. Sembuhkan mereka. Engkau melihat tangan mereka yang terangkat kepadamu. Engkau melihat tangan mereka yang tertumpang di bagian tubuh mereka yang sakit. Nyatakan belas kasihan-Mu Bapa. Nyatakan mujizat-Mu Tuhan. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang menderita sakit saat ini. Ada begitu banyak permohonan-permohonan doa untuk kesembuhan dari sakit penyakit. Tuhan tolong sembuhkan anak-anak-Mu Bapa. Nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan mereka apapun yang menjadi penyakit mereka. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu. Tuhan sanggup melakukan mujizat dalam kehidupan anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka dari segala penyakit mereka. Nyatakan mujizat-Mu untuk kesembuhan mereka Bapa, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kerjakan mujizat-Mu Bapa. Kerjakan kesembuhan segala penyakit mereka. Kalau ada anak-anak-Mu yang saat ini mengalami sakit asam lambung, Tuhan sembuhkan. Ada begitu banyak anak-anak-Mu yang memohon doa untuk kesembuhan dari sakit asam lambung. Dan saat ini kami berdoa bersama, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, jamah pencernaan mereka Tuhan, pulihkan kembali pencernaan mereka dalam nama Yesus. Mungkin selama ini mereka sudah seringkali dikuasai oleh kecemasan, ketakutan, kekhawatiran oleh karena penyakit asam lambung mereka. Biarlah saat ini mereka mulai dipulihkan lagi. Mungkin selama ini mereka sudah sulit tidur. Dalam nama Yesus, Kau pulihkan lagi sehingga mulai saat ini mereka bisa tidur dengan nyenyak ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan kuasa-Mu dan mujizat untuk kesembuhan anak-anak-Mu. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan mereka Tuhan.
Nyatakan mujizat-Mu dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Mungkin mereka sudah sakit diabetes sekian waktu lamanya Tuhan. Bahkan mungkin saat ini ada bagian-bagian tubuh mereka yang sudah terluka tidak kunjung sembuh. Tuhan, sembuhkan mereka dari sakit diabetes mereka. Mungkin karena sakit diabetes ada anak-anak-Mu yang mengalami gangguan paru, gangguan jantung, gangguan ginjal, atau gangguan bagi tubuh mereka bagian dalam. Tuhan, campur tangan juga, nyatakan kuasa-Mu, pulihkan mereka, sembuhkan mereka dari sakit diabetes mereka, dan sembuhkan mereka dari sakit mereka ya Bapa. Apapun organ tubuh mereka yang sedang mengalami sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, Tuhan tolong, Tuhan jamah, pulihkan, sembuhkan, normalkan tensi mereka. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami hiperkolesterol ya Tuhan, Tuhan juga tolong mereka, sembuhkan mereka, nyatakan mujizat-Mu dalam kehidupan mereka Bapa. Pulihkan hipertensi mereka dalam nama Yesus, pulihkan hiperkolesterol mereka dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini mengalami sakit ginjal, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami gagal ginjal sehingga sudah menjalani cuci darah, Tuhan tolong, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, nyatakan perkara yang besar, nyatakan mujizat yang besar ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit jantung, dalam nama Tuhan Yesus, apapun itu Bapa, Tuhan tolong kerjakan kesembuhan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit yang belum disebutkan. Saat ini kami berdoa, apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu yang belum disebutkan saat ini, Engkau Allah yang tahu dan Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Bapa yang baik, kami percaya mujizat Tuhan. Kalau dulu Engkau menyembuhkan orang sakit, hari ini pun Engkau masih menyembuhkan yang sakit. Dan kami percaya kuasa kesembuhan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Sembuhkan anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Saudara, kalau saat ini Tuhan mengerjakan kesembuhan bagi saudara, silakan saksikan mujizat yang saudara alami. Mungkin esok hari saudara mengalami kesembuhan. Saksikan di channel ini saudara bagaimana Tuhan mengerjakan mujizat yang saudara alami, supaya anak-anak Tuhan yang lain dikuatkan, diteguhkan oleh karena kesaksian saudara. Dan saat ini saya rindu berdoa bagi keadaan ekonomi saudara. Mungkin ada saudara yang saat ini sedang mengalami kesulitan secara ekonomi. Mari kita berseru kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan untuk pemulihan ekonomi saudara. Bapa di sorga, pandang setiap anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini mengalami kesulitan ekonomi. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya menolong, bukakan pintu-pintu berkat-Mu bagi anak-anak-Mu, sehingga ekonomi mereka bisa dipulihkan ya Tuhan. Bahkan ada begitu banyak anak-anak-Mu yang memohon doa untuk mereka bisa bebas dari hutang-hutang yang mengikat mereka. Saat ini hamba berdoa ya Tuhan, Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan nyatakan mujizat-Mu ya Bapa, sehingga Engkau kiranya yang memulihkan anak-anak-Mu ya Bapa dari hutang-hutang mereka, ikatan hutang mereka, bebaskan Bapa dalam nama Yesus. Engkau buka pintu-pintu berkat sehingga mereka bisa membayar lunas hutang-hutang mereka. Ajar anak-anak-Mu semua bertanggung jawab. Itu sebabnya kiranya Engkau yang memberkati mereka secara ekonomi sehingga mereka bisa melunasi hutang-hutang mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus kami percaya ya Tuhan, Engkau mencukupkan keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan dengan memulihkan ekonomi keluarga mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya Engkau yang akan membangkitkan ekonomi anak-anak-Mu sehingga mereka bisa menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan, menjadi berkat bagi orang lain, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, curahkan berkat-Mu berlimpah dalam kehidupan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini Bapa yang baik,
Hamba berdoa bagi profesi anak-anak-Mu, ya Tuhan, untuk menunjang ekonomi mereka. Berkati semuanya Bapa. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang bekerja sebagai petani. Tuhan, kiranya campur tangan bagi para petani ya Tuhan. Tuhan, tolong mereka dalam apa yang mereka tanam biar bisa berhasil ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang ya Tuhan. Tuhan, tolong juga berkati mereka biar apa yang mereka perdagangkan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, Tuhan, memberkati berlimpah. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pebisnis, pengusaha. Tuhan, campur tangan dalam segala usaha dan bisnis mereka, sehingga usaha dan bisnis mereka bisa maju, bisa berkembang dalam nama Yesus, dan ekonomi mereka berkembang, mereka bisa jadi berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kami juga berdoa bagi para pegawai di bidang apapun mereka bekerja sebagai pegawai. Tuhan, kiranya tolong campur tangan-Mu nyatakan dalam kehidupan mereka Bapa, dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai honorer ya Tuhan, jamah ya Bapa. Engkau Allah kami yang berkuasa memberkati anak-anak-Mu. Bahkan kami berdoa bagi para buruh ya Tuhan, tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang membela, Engkau yang mencukupkan, Engkau yang memelihara dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi para medis, dokter ya Tuhan, bidan perawat semuanya, Tuhan campur tangan dalam nama Yesus ya Tuhan. Berkati mereka dalam pekerjaan mereka. Bapa yang baik, anak-anak-Mu yang berprofesi di dunia pendidikan sebagai dosen, sebagai guru, honorer, semuanya Tuhan campur tangan, berkati semuanya, ajar mereka mengabdi Bapa dalam nama Yesus. Bahkan berkati ya Tuhan anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam pengangguran oleh karena situasi yang ada. Tuhan, kiranya tolong anak-anak-Mu Bapa. Engkau membuka jalan bagi anak-anak-Mu untuk mereka bisa bekerja dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu, orang-orang tua yang sudah pensiun, berkati semua para pensiunan ya Tuhan, biar sukacita, damai sejahtera Tuhan tetap memenuhi kehidupan mereka. Berkati mereka semuanya Bapa, dalam nama Yesus. Saat ini mungkin ada profesi-profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan. Tuhan tolong, Tuhan berkati, Tuhan pakai anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa dan mujizat Tuhan bagi semua anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Saat ini Bapa yang baik, hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Biar keluarga-keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus. Tuhan, kiranya campur tangan bagi keluarga-keluarga anak-anak Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, biar semua anggota keluarga anak-anak-Mu mereka berfungsi sebagaimana seharusnya, di mana suami sebagai kepala keluarga berfungsi sebagai suami, sebagai imam bagi keluarganya dalam nama Yesus. Sebagai istri juga, berkati para istri untuk berfungsi sebagaimana seharusnya seorang istri. Anak-anak juga, berkati semua anak-anak dari anak-anak-Mu ini ya Tuhan, sehingga anak-anak mereka juga takut Tuhan, menghormati orang tua. Tuhan, kiranya memberkati anak-anak-Mu. Bapa yang baik, berkati semua keluarga-keluarga anak-anak Tuhan. Kasih karunia Tuhan nyata di tengah keluarga mereka, menjadi keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan, menjadi keluarga yang ilahi, menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang menjadi saksi dan menjadi teladan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini jika ada anak-anak-Mu yang sedang berduka oleh karena masalah, oleh karena ditinggal orang yang dicintai, atau apapun yang menyebabkan anak-anak-Mu sedang berduka saat ini, Tuhan tolong, Tuhan kerjakan penghiburan bagi anak-anak-Mu yang berduka. Engkau Allah yang sanggup menghiburkan anak-anak-Mu ya Tuhan,
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anak-anakmu yang saat ini mungkin sedang mengalami kelemahan oleh karena persoalan, oleh karena penyakit, atau apapun yang menyebabkan mereka mengalami kelemahan, biarlah Tuhan yang menolong, Engkau yang menguatkan anak-anakmu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Saat ini apapun yang menjadi pergumulan-pergumulan anak-anakmu yang belum disebutkan, Tuhan kiranya menolong anak-anakmu Bapa. Kerinduan mereka Tuhan yang mewujudkan. Berkati setiap anak-anakmu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Engkau yang menjadi jawaban bagi mereka. Engkau Allah yang sanggup ya Tuhan untuk menjawab seruan-seruan anak-anakmu dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini kami akan berdoa bersama, bersyafaat bersama bagi bangsa kami. Karena kami punya tanggung jawab untuk kesejahteraan bangsa ini. Karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kami. Itu sebabnya ya Tuhan, kami berdoa buat kesejahteraan bangsa Indonesia ini. Engkau kiranya campur tangan memulihkan kesejahteraan bangsa kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkaryalah, bekerjalah untuk kesejahteraan bangsa kami. Pulihkan ekonomi bangsa kami ya Tuhan. Bapa yang baik, biarlah ke depan ekonomi bangsa kami semakin baik dan semakin baik dan semakin baik. Tuhan nyatakan kuasa-Mu, Tuhan tolong, Tuhan nyatakan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Berkati ekonomi bangsa kami, keadaan politik bangsa kami ya Tuhan. Ajar bangsa ini, orang-orang yang terlibat dalam politik, ajar semuanya semakin matang dan semakin dewasa berpolitik ya Tuhan, sehingga cara mereka berpolitik adalah untuk kemajuan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang sanggup campur tangan untuk memulihkan politik keamanan bangsa kami ini ya Bapa. Bahkan kami berdoa buat keamanan bangsa kami. Tuhan juga yang campur tangan untuk keamanan bangsa kami. Berikan keamanan, kedamaian, ketentraman bagi bangsa ini. Berkati TNI Polri dalam mereka menjaga keamanan bangsa ini ya Tuhan. Tuhan memberkati mereka dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Saat ini Bapa, kami berdoa bagi para pemimpin di bangsa kami ini. Engkau yang telah mempercayakan mereka di posisi mereka masing-masing, Tuhan memberkati semuanya. Berkati Bapak Presiden ya Tuhan. Bapak yang baik, Engkau melihat ketulusannya untuk membawa bangsa ini ke arah yang lebih maju. Itu sebabnya berkati Bapak Presiden. Biarlah Tuhan berikan kesehatan selalu. Tuhan menjaga, melindungi, menyertai dan memberkati Bapak Presiden dalam nama Yesus. Berkati juga Wakil Presiden. Campur tangan-Mu dalam kehidupannya. Pakai dia untuk kemajuan bangsa ini. Bapak yang baik, kami berdoa bagi para menteri. Jamah semuanya para menteri ya Tuhan. Ajar mereka ya Bapa mengabdi bagi bangsa ini dalam nama Yesus. Ajar mereka mengerjakan yang terbaik ya Tuhan, sehingga bangsa ini akan semakin maju. Ajar mereka semua bekerja sama untuk melaksanakan visi yang sudah ditetapkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa juga bagi wakil-wakil rakyat ya Tuhan. Ajar mereka Bapa untuk bekerja sesuai dengan harapan rakyat, mengabdi bagi rakyat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan campur tangan. Dalam nama Yesus, berkati juga para kepala daerah, berkati gubernur ya Tuhan, para gubernur, berkati semuanya. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini, bagi daerah mereka masing-masing. Berkati juga para bupati, Tuhan campur tangan, Tuhan bekerja, Tuhan berkarya, sehingga mereka membawa daerah mereka semakin maju. Tuhan juga memberkati para camat ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati ke para lurah ya Bapak, kepala desa, kepala lorong, RT, RW, semuanya Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati dalam nama Yesus. Melalui kepemimpinan mereka, maka orang-orang yang mereka pimpin, daerah yang mereka pimpin akan semakin maju dan semakin berkembang dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Pulihkan keadaan bangsa kami, pulihkan ya Bapa persatuan bangsa kami yang terdiri dari berbagai suku, yang terdiri dari berbagai agama.
Tuhan kiranya bekerja, Tuhan kiranya campur tangan untuk kesatuan bangsa kami ini. Ajar kami menghidupi Bhinneka Tunggal Ika ya Tuhan. Kami hidup dalam persatuan masyarakat Indonesia ini Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, masa depan bangsa kami percaya semuanya akan lebih baik oleh campur tangan Tuhan. Dan saat ini hamba berdoa buat gerejamu yang ada di bangsa ini. Umat-umatmu yang ada di bangsa ini, berkati semuanya Tuhan. Jadikan umat-umatmu kepala bukan ekor dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan jadikan semua umat-umatmu untuk menjadi teladan, untuk menjadi saksi, untuk menjadi terangmu ya Tuhan. Berkati umat-umatmu, berkati hidup mereka untuk menjadi saksi, menjadi terang Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa dan seruan kami Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Engkau telah mendengar doa-doa pribadi umat-umatmu. Engkau telah mendengar doa syafaat kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Malam hari ini saya percaya saudara sudah diberkati melalui renungan firman Tuhan. Dan saudara juga sudah diberkati ketika kita berdoa bersama. Terpujilah nama Tuhan. Saat ini kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini sehingga setiap hari saudara akan diberkati, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau masih berwarna merah silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara berlangganan dengan channel ini. Saat ini kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati karena Tuhan memberkati kehidupan saudara, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Sebagai orang yang diberkati oleh Tuhan, mari kita hidup menjadi berkat. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap kehidupan saudara. Beristirahatlah dalam damai sejahtera Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.